Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'amatul Hukam fi Dhaul Kitab wa Sunnah oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sebelum kita mulai, mungkin sepatahnya untuk Anda mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya adanya pertukaran hari ataupun waktu kajian. Karena Sabtu yang kemarin kita ada di Jawa ke Jakarta. Jadi mohon maaf kalau ditukar dengan hari Kamis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah dan waktu kita. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan kajian kita sampai kepada bab yang baru atau al-faslu. Nah, yang baru tentang amar ma'ruf nahi munkar atau fil hadd ala inkaril munkar wa kaifiyatil inkar alal umara. Sahih? Kita lanjutkan al-faslul khamis, pasal yang kelima, fil hadzi ala inkaril munkar wa kaifiyatil inkar alal umara. Anjuran untuk melaksanakan nahi munkar, mengingkari kemungkaran, dan bagaimana mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin. Ini bab yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap muslim-muslimah, apalagi yang mengaku ahlus sunnah as-salafiyun atau pengikut dakwah as-salafiyah. Di tengah badai fitnah, syubhat, dan inhirafat, penyimpangan dalam masalah yang satu ini. Bahkan yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, bahkan seorang doktor yang mengaku ahlus sunnah membolehkan nahi mungkar kepada pemimpin terang-terangan. Namun dia gagal paham dalam memahami ucapan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahullah ta'ala. Sekali lagi, yang sekelas doktor lulusan Madinah saja menyimpang dalam bab ini. Maka ini semakin harus memotivasi kita semangat belajar tentang bab yang satu ini. Dan sekali lagi ini juga merupakan salah satu pembeda antara ahlu sunnah dengan ahli al-bid'ah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Pertama, Syekh Abdul Salam Barjas ingin menyampaikan
secara umum. Ya, tadi ada dua pembagian bab atau pasal ini. Bab yang pertama atau bagian yang pertama berkaitan dengan anjuran syariat untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bagian pertama. Ya, ini secara umum, baik kepada pemimpin maupun selain pemimpin. Namun beliau tekankan pada bagian yang kedua, namun bagaimana mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin, ini ada bab khususnya. Ini adalah penjelasan khususnya. Tidak sama dengan yang lain. Dan sekali lagi, ini yang perlu dipahami. Kata Syekh, al-amr bin ma'ruf wa nahy anil munkar aslun min usuluddin. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan bagian daripada prinsip agama. Bahkan kalau untung masih ingat kajian Minhaj Firqatin Najiyah, ya, di antara Minhaj Firqatin Najiyah, anna firqatan najiyah ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Firqah najiyah, Ahlussunnah, at-Taifah al-Mansurah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kata beliau, wa tunkir ala turuq al-mubtada'ah. Dan sekaligus mengingkari kelompok-kelompok ahli al-bid'ah. Intinya, amar ma'ruf nahi munkar bagian dari prinsip agama, bagian dari minhaj al-firqati an-najiyah. Bihi yadharul khair wa ya'um. Dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar akan nampak kebaikan, akan merata kebaikan, wa yahtafil batil wa yatmahil, dan akan basmi kebatilan dan akan sirna dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad farraqallahu bainal mu'minin wal munafiqin bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang beriman dengan orang munafikin dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini juga garis pemisah antara orang mukmin dengan orang munafik. Fadalla dzalik ala anna akhassa sifatil mu'minin qiyamuhum bihi. Maka ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat khusus orang beriman adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Namun tentunya ini harus didasari oleh al-ikhlas lillahi ta'ala, oleh ittiba'us sunnah. Ya. Bukan sekedar nahi munkar, bukan sekedar amar ma'ruf. Namun kalau menyelisihi as-syariah, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, malah kemungkaran yang diingkari, ya, ini tidak lebih besar daripada perbuatan mengingkari kemungkaran tersebut. Ini sama dengan sholat, sama dengan puasa, zakat, haji, harus ikhlas, ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, tidak asal-asalan amar ma'ruf nahi al-munkar. Faqala ta'ala, Allah berfirman tentang ciri orang beriman tadi, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Apa ciri orang beriman? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan di antara yang ma'ruf adalah at-tauhid. Bahkan ini yang paling al-ma'ruf. Dan yang paling munkar syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat terasing di tengah-tengah orang-orang yang teriak-teriak amar ma'ruf nahi munkar. Mereka luar biasa semangatnya dalam amar ma'ruf. Untuk orang sholat berjamaah, untuk orang itu melaksanakan muamalah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian mereka mengingkari riba, mengingkari orang-orang yang tidak melaksanakan muamalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau syariat Islam. Namun terkadang mereka tidak mau menyuruh umat kepada tauhid, tidak mau mereka melarang dari kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Ini menyelisihi jalan, metode dakwanya Rasul, caranya Rasul, amar ma'ruf nahi munkar. Yang paling diprioritaskan adalah
menyuruh kepada tauhid, melarang dari kesyirikan tanpa mengesampingkan yang lain. Cuma ada skala prioritas. Jangan sampai seumur hidupnya melarang dari riba, namun tidak pernah atau mungkin jarang melarang orang dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin bahkan dia naudzubillah min dzalik. Atau semangat menyuruh orang untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah, salat-salat sunnah, zikir-zikir yang sunnah, namun lupa, namun tidak memperhatikan seruan kepada u'budullah, ibadahilah Allah. Demikian pula tadi melarang dari hal-hal yang bersifat mungkin cuma lupa atau tidak memperhatikan larangan dari berbuat kebid'ahan. Padahal bid'ah ahabbu ila iblis minal maksiyah. Wa qad dzakara qablaha. Allah menyebutkan dalam ayat sebelumnya tentang ciri orang munafikin. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Bahwasanya orang-orang munafikin ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang munafik laki dan perempuan sebagian mereka wali atas sebagian yang lain. Apa sifat orang munafikin? Ya'muruna bil munkar. Mereka menyuruh kepada kemungkaran, kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan, kepada penyimpangan-penyimpangan. Namun mereka wayanhauna 'anil ma'ruf, melarang dari yang ma'ruf, melarang dari dakwah tauhid, melarang dari dakwah kepada sunnah, melarang dari dakwah yang melarang dari kesyirikan kebid'ahan. A'udzubillahi min dzalik. Ini ciri orang-orang al-munafiqin. Wa qad aujaba Allah Ta'ala ala hadil ummah fi qawlihi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sebagian dari kalian, sekelompok orang yang menyuruh kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Dari ayat ini, kata sebagian para ulama, amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardu kifayah, seperti akan disampaikan oleh Syekh. Qala Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah taala, fayajibu al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ala hadil ummah bi dilalati hadil ayat. Berdasarkan surat Ali Imran tadi ayat 104, amar ma'ruf nahi munkar hukumnya adalah wajib. Namun apakah fardu ain, wajib kifayah? Kata Syekh, lakinna wujubahu wujubun kifaiyun. Wajibnya fardu kifayah atau wajib kifayah. Ini yang rajih. Meskipun ada yang mengatakan fardu al-ain. Namun berdasarkan ayat ini, wa takum minkum. Kalau istilah para ulama, min di sini litab'id. Menunjukkan akan ba'd litab'id. Wa takum ba'dukum. Atau min ba'dikum. Maka yang rajih pendapat ulama tentang hukum amar ma'ruf munkar fardu kifayah atau wajib kifai. Idza qama bihi man yakfi saqatal itsmu anil baqin. Kalau sudah ada yang melaksanakannya, maka gugur kewajiban atas yang lain. Kalau yang lain mau melakukannya, itu hukumnya mustahab. Nah, fi asahi aqwali ahli ilmi. Ini yang kita sampaikan tadi, menurut pendapat yang paling sahih, yang paling rajih, yang paling kuat dari pendapat para ulama. Sekali lagi, karena ada dua pendapat ulama tentang masalah hukum amar ma'ruf nahi munkar, antara yang mengatakan wajib aini dan yang mengatakan wajib rajih fardu kifayah. Dan dikarenakan hal ini tidak semua orang bisa melaksanakannya. Tidak semua orang paham mana itu al-ma'ruf, mana itu al-munkar. Maka yang diwajibkan yang paham saja untuk mengingkarinya sesuai dengan kemampuannya, seperti yang akan disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW.
Wa hadil ummatul Muhammadiyah innama hazati syaraf wal khairiyah ala ummamil madiyah bihadil khaslati syarifah. Umat Islam mendapatkan kemuliaan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan umat-umat sebelum umat Islam dikarenakan perangai yang sangat mulia ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sesungguhnya atau kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Lanjutan ayatnya, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ini landasan amar ma'ruf nahi mungkar, al-iman, at-tauhid, al-aqidah, as-sahihah. Faman tahaqqaqa fi hadzal wasf fa huwa min afdhalil ummah. Barang siapa yang mewujudkan sifat tersebut, amar ma'ruf nahi mungkar, tentunya dengan ikhlas sekali lagi dan ittiba kepada sunnah Rasul, maka dia termasuk semulia-mulia umat ini. Wa qad la'ana rusulu salawatullah wassalamu alaihi man kafara min bani Israel bisababi tarkihim inkaral munkar. Para rasul melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan sebab mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana firman Allah, lu'inal ladina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa ibni Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel lewat lisan Nabi Daud, Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu karena mereka berbuat maksiat dan melampaui batas. Dan juga kanu la yatanahawna an munkar. Mereka tidak saling mau menahi mungkar. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang diam dari kemungkaran yang mereka lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini yang harus betul-betul diwaspadai. Jangan sampai ketika kita tahu kemungkaran, apalagi kesyirikan, apalagi kebid'ahan, apalagi pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari akidah salaf. Sedangkan kita mampu nahi mungkar, namun kita nggak melakukannya, akan mendapatkan ancaman ini. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini juga berkaitan masalah membantah, ar-rujud ala alil bid'ah, membantah alil bid'ah, entah lewat lisan atau lewat tulisan. Ini bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama atau masyayikh dakwah salafiyah. Antum misalnya baca kitab Kun Salafiyan ala Jadah. Jadi salafi sejati oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizallahu ta'ala. Beliau mengatakan di antara al-amr bin ma'ruf wa nahi munkar ar-rad 'alal mukhalif, membantah orang yang menyelisihi akidah salaf, manhaj salaf. Demikian pula dalam kitab Situ Durar, insyaallah antum akan pelajari insyaallah taala. Situ Durar min usul ahli asar. Di antara usul ahli sunnah ar-rad 'alal mukhalif, membantah orang yang menyelisih akidah salaf, manhaj salaf. Itu sekali lagi bagian daripada amar ma'ruf nahi al-munkar. Demikian pula yang disampaikan oleh tadi Syekh Muhammad bin Jamizid dalam kitab Minhaj Firqatin Najiyah. Al-Firqatun Najiyah ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tunkir ala turuk al-mubtada'ah wal madzahib al-haddamah. Membantah itu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Meskipun tetap tadi harus ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW didasari oleh al-ilm. Nah, kemudian kata Syekh, faqalu dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun ail anna la'nahum bisabab isyani wa tidaihim. Bahwasanya laknat para nabi, para rasul tadi kepada Bani Israel yang kafir dikarenakan maksiat mereka dan mereka melampaui batas. Summa fasal itidak biqauli kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Kemudian ditafsirkan oleh ayat setelahnya tentang apa makna mereka melampaui batas
yaitu mereka tidak saling nahi mungkar. Ai la yanha ba'dhum ba'dhan 'anil munkar. Diam 1000 bahasa. Dan ini sebagaimana kelakuan kelompok Ikhwan Muslimin yang dikatakan oleh tokoh mereka Hasan al-Banna, nata'awanu fi ma tafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Kita saling toleransi atau kita saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakati. Namun kita saling toleransi, saling tutup mata, lapang dada ya dalam perselisihan di antara kita. Meskipun ada yang berbuat syirik, ya sudahlah. Jangan diotak-atik, diam sudah. Musuh kita orang Yahudi, musuh kita orang komunis, nggak usah. Larang orang berbuat syirik, nggak usah melarang orang berbuat bid'ah, nggak usah mentahdir orang yang sesat akidahnya. Kita Muslim, kita bersatu melawan naudzubillah min dzalik. Ini dikhawatirkan akan terkena ancaman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Bani Israel, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel karena la yatanahawna an munkarin fa'alu. Ai la yanha ba'dhum ba'dhan 'anil munkar. Summa aqsama Allah taala ala dzammi hadza faqala la bi'sa ma kanu yaf'alun. Kemudian Allah bersumpah tentang celaan atas perbuatan mereka. Sungguh jelek apa yang mereka perbuat. Kemudian waqad ja'ati sunnah muqarriratan hadil ahkam al-mansus 'alaiha fi kitabillah ta'ala. Dan hadis Rasulullah SAW menjelaskan juga tentang syariat amar ma'ruf nahi munkar. Ini ayat dan hadis saling menguatkan. Ini yang sudah antum pelajari di antara fungsi al-hadis menguatkan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Fa fi sahih Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Dalam sahih Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Ini di hadis ini ada kata-kata man ra'a minkum. Ini sama dengan ayat tadi wal takum minkum. Ini menguatkan tadi penjelasan sebagian ulama, minkum di sini litab'id. Min di sini maknanya sebagian kalian. Man ra'a man ra'a min ba'dikum. Min sini artinya ba'd. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Fa'ilam yastati, kalau nggak bisa maka dengan lisannya, kalau nggak bisa juga dengan hatinya. Dan itulah selama-lamanya keimanan. Kata Syekh Abdul Salam Rajas, fahadal hadits khitabun li jamil ummah. Hadis tadi ditujukan kepada semua umat Islam, wa huwa dalun ala wujubi inkar munkar bihasabil qudrah. Namun kata-kata marro'a yaitu bagi yang melihat, maksudnya yang melihat kemungkaran tersebut. Wa huwa dalun ala wujubi inkar munkar. Nah, itu menunjukkan akan kewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar atau nahi munkar. Namun sekali lagi tadi bihasabil qudrah, sesuai dengan kemampuan. Dan tadi hukumnya fardu al-kifayah atau wajib al-kifai. Wa anna inkarahu bil qalbi la budda min. Namun yang paling wajib mengingkari dengan hati. Faman lam yunkir qalbuhu al-munkar faqad halak. Barang siapa yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya, maka dia orang yang binasa. Yang mengingkari dengan hati saja selama-lama iman, kalau nggak mengingkari itu halak, kata al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Kama qala Ibnu Mas'ud indama sami'a rajulan yaqul halaka man lam ya'mur bil ma'ruf wa lam yanha 'anil munkar. Ini sebagaimana kata Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu juga ketika beliau mendengar seseorang berkata, halaka, celaka orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Beliau berkata, halaka man lam ya'rif bi qalbi al ma'ruf wal munkar. Dan celaka orang yang tidak tahu dengan hatinya mana itu ma'ruf, mana itu al munkar. Qala al-Allamah Ibnu Rajab rahimahullah syarihan hadal athar. Imam Ibnu Rajab mensyarah ucapan Abdullah Mas'ud tadi.
yushiru ila anna ma'rifatal ma'ruf wal munkar bil qalbi fardun la yaskutu an ahadin. Ucapan Abdullah bin Mas'ud tadi mengisyaratkan bahwasanya mengetahui yang ma'ruf, mengetahui yang mungkar dengan hati itu hukumnya fardu ain, ya, tidak gugur dari siapapun. Faman lam ya'rifu halak, yang tidak tahu mana ma'ruf mana mungkar, maka dia binasa. Na'udzubillah min dzalik. Makanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib atas setiap muslim. Wa qadzaba ba'dhum ila anna ikar bil yad lil ulah wa man qarabahum wa bil qaul lil ulama. Sebagian ulama berpendapat mengingkari dengan tangan mar'a minkum munkaran falyughayyiru biyad itu hanya khusus bagi pemimpin kaum muslimin atau yang merupakan pihak berwenang saja. Adapun nahi mungkar dengan ucapan hanya untuk ulama. Kata Syekh, wa hadzal qaul dhaif. Ini pendapat yang lemah. Itu huwa takhsisun mukhassis. Karena ini adalah mengkhususkan hadis tanpa ada dalil yang mengkhususkan. Rasul mengatakan man ra'a minkum munkar, man ra'a. Siapa saya yang melihat? Rasul nggak membatasi, hanya untuk pemimpin kaum muslimin saja. Ya. Fal inkar bil yad likulli man qadiru alaihi min muslimin. Maka yang benar kata beliau, mengingkari dengan tangan itu bagi yang sanggup melaksanakannya dari kaum muslimin. Namun akan disampaikan tentunya kalau tidak menimbulkan kemungkinan yang lebih dahsyat lagi. Wala'alla qaila hadzal qaul innama utiya min talazumi sayf wal yad fi dhihnihi. Barangkali orang yang berpendapat tadi melarang kemungkaran dengan tangan hanya untuk pemimpin itu terbetik dalam benak orang yang berpendapat tersebut adanya kelaziman antara nahi mungkar dengan tangan, yaitu maksudnya dengan senjata, dengan pedang. Ya, fa farraqa hada tafriq hadran al-wuqu' fil mahdhur. Ya, dia niatnya baik agar kaum muslimin tidak salah paham mengambil pedang kemudian nahi mungkar dengan seenaknya. Makanya dibedakan nahi mungkar dengan tangan, maksud orang tersebut dengan senjata itu hanya untuk pemimpin. Lisan hanya untuk para al-ulama. Wa huwa ta'bir wa huwa taghyir bil surut ala ulatil amr wa laysa kadzalik. Orang itu memahami nahi mungkar dengan tangan itu seolah-olah seperti kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin dengan pedang, itu ya dibolehkan. Namun sekali lagi walaysa kadzalik, namun bukan seperti itu pemahaman hadis man ra'a minkum mungkaran. Qala Imam Ahmad fi riwayat Saleh, berkata Imam Ahmad dalam riwayat muridnya Saleh, at-taghyir bil yad laisa bisayfi wasilah. Merubah dengan tangan tidak harus dengan pedang, dengan senjata. Qala Al-Marudi qultu li Abi Abdillah. Al-Marudi muridnya Imam Ahmad berkata, aku bertanya kepada Abi Abdillah Imam Ahmad, kaifal amr bin ma'ruf wa nahi munkar? Bagaimana melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar? Qala bil yad wa lisan wa bil qalb wa huwa adhaf. Kata Imam Ahmad, dengan tangan, dengan lisan, dengan hati, dan itu yang paling lemah. Qultu kaifa bil yad? Bagaimana nahi munkar dengan tangan? Kata beliau, yufarriq bainahuma, memisahkan di antara mereka. Misalnya, na'udzubillah min dzalik, seperti mungkin di pondok pesantren terkadang ada mungkin kesalahpahaman, ada sedikit perkelahian, perselisihan, maka misalnya kakak kelas memisahkan adik kelas yang mungkin lagi cekcok, mungkin lagi berselisih. Ini namanya apa? Nahi mungkar, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Hanya dipisah, nggak harus bawa pentung, nggak harus bawa senjata. Na'udzubillah min dzalik. Cukup dipisahkan. Sudah buyar, sudah tidak boleh bertengkar misalnya. Ini namanya apa? Nahi mungkar dengan, maka tidak harus pemimpin kaum muslimin saja yang nahi mungkar dengan tangan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi, bagi yang sanggup. Ini bagi keumuman kaum muslimin yang sanggup. Yang penting sanggup dan tadi tidak menimbulkan madarat yang lebih besar.
Qala wa ra'aitu Aba Abdillah marra ala sibyanil kutab yaktatilun fa farraqa bainahum. Aku melihat Imam Ahmad ketika melewati anak-anak kecil mungkin masih SD, mereka saling berkelahi, maka dipisahkan oleh Imam Ahmad. Itu bentuk dengan tangan atau yang semisal dengannya, tidak harus menunggu pemimpin kaum muslimin. Atau misalnya apalagi mungkin yang sudah puluhan tahun belajar Aikido misalnya, atau yang sudah lama latihan bela diri, sudah menguasai semua gerakan, menguasai semua senjata, misalnya dia lihat ada yang lagi mau membegal, mencopet atau merampas HP seorang mungkin yang sudah sepuh atau mungkin yang memang sangat layak untuk dibantu misalnya, dan dia bisa, maka tidak masalah antum pembegal tadi, antum nahi mungkar untuk dia tidak melakukan kejahatan kriminalitas tadi. Namun dengan syarat tadi antum sanggup dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Misalnya jambretnya atau pembegalnya bawa pistol, antum nggak bisa misalnya menolak, menelak peluru tersebut. Maka sudah, fatakullah mas tatatum ingkari, dengan kalau sanggup antum nahi mungkar. Intinya tidak hanya pemimpin kaum muslimin yang diharuskan menahi mungkar dengan tangan, namun sekali lagi bagi siapa saja yang sanggup. Kemudian kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, fa'umumul hadis yaqdi bi masyru'iyatil inkar bil yad liman qadira alaih. Maka keumuman hadis tadi, man ra'a minkum mungkaran, bagi siapa yang melihat, tidak hanya pemimpin saja. Ini hadisnya menyebutkan secara umum disyariatkannya ingkar mungkar bagi yang sanggup melakukannya. Kaman istata'a an yaksir mizmar. Seperti kalau ada orang yang sanggup untuk mematahkan seruling. Misalnya ada adik kelas, misalnya mungkin sudah diberitahu alat-alat musik itu haram, namun mungkin dia bawa. Maka kalau misalnya antum sanggup dan antum lihat insya Allah tidak akan terjadi keributan yang lebih besar, Nah, atau melihat surah gambar yang tidak layak, misalnya mungkin di nyimbat ada gambar yang tidak layak, sobek, namun itu sekali lagi kalau sanggup dan syarat yang kedua tidak menimbulkan keributan, ataupun kalau misalnya mungkin di Pak Had ada musyrif atau musyrifah, laporkan. Intinya sekali lagi yang menahi mungkar dengan tangan bukan hanya pemimpin kaum muslimin, namun juga siapa saja yang sanggup dengan tidak menimbulkan, mengakibatkan keributan yang lebih, kemudaratan yang lebih besar. Contoh misalnya seorang anak dia mungkin baru tahu sunnah, tahu akidah sahihah, tahu gambar itu tidak boleh, yang gambar yang bernyawa tentunya nggak boleh dipajang di dinding rumah misalnya. Mungkin orang tuanya masih awam, alhamdulillah dimasukkan ke sekolah sunnah mahasunnah anaknya. Namun anaknya tahu ini mungkar, lalu tiba-tiba dibuang gambar-gambar atau mungkin foto-foto yang dipajang oleh bapak dan ibunya. Sebelum dia sampaikan hujah, sebelum dia nasihati, maka ini bisa membuat keributan yang lebih besar. Bisa jadi mungkin diusir orang tuanya, bisa jadi. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ada ilmunya, tidak asal modal semangat. Apalagi tadi yang berkuasa di rumah itu bukan antum. Kemudian juga orang tua antum mungkin sudah sangat mendarah daging masalah memajang foto tersebut. Maka langkah lebih baiknya nasihat dengan lisan terlebih dahulu. Nah, atau mungkin sampai bukan hanya di rumah, antum saja bahkan mungkin lihat di toko atau di warung orang ada yang nggak beres, langsung cabut, langsung diambil, bisa cari keributan dan luar biasa madaratnya nantinya. Naudzubillah. Lakin hada masyrutun bisyurut.
Sekali lagi, amar ma'ruf atau nahi munkar dengan tangan untuk semua orang yang sanggup. Namun ada syarat yang lainnya, yaitu apa? Alla yuftiya ingkaruhu hadza ila munkarin asyaddamin. Jangan sampai mengingkari kemungkaran namun bisa mendatangkan kemungkaran yang lebih dahsyat lagi. Ya, maka hati-hati. Wa alla yakunal ingkar bil yad mimma iftasa sultan bihi syar'an. Dan syarat berikutnya, tidak boleh nahi mungkar yang memang itu bagian kekuasaan ataupun dibatasi oleh kekuasaan pemimpin kaum muslimin. Seperti iqamatil had, memotong tangan pencuri, mengkisos orang yang membunuh orang mukmin, merajam dan seterusnya. Ini bagian pemimpin kaum muslimin, tidak boleh dirampas. Makanya para ulama misalnya ketika mensyarah ucapan Rasul SAW, wa alla nunazi al amru ahlahu, kata Ubadah bin Samit, kami dilarang oleh Rasul untuk nunazi itu mengkudeta, merampas hak pemimpin kaum muslimin. Di antaranya merampas wewenang pemimpin kaum muslimin. Di antaranya tadi, al-hudud, itu hak pemimpin. Kalau tidak ada, ya sudah. Antum jangan mengambil alih tugas wewenang pemimpin kaum muslimin. Makanya dulu, tahun 2000-an atau 99 akhir, ada kasus sekelompok orang yang mengatasnamakan Ahlussunnah ketika perang di Ambon, itu merajam, menghukum mati salah satu anggotanya yang dituduh berzina, berbuat kekejian. Ketika ditanyakan kepada para ulama di kota Madinah, di antara Syekh Abdul Muhsin Abbad, mereka mengatakan qatalu. Mereka ini bukan menegakkan al-hudud, namun mereka ini membunuh tanpa hak. Kenapa? Wewenang merajam, melakukan al-hudud itu hanya wewenang pemimpin kaum muslimin. Dan kita sudah pelajari akidah Imam Bukhari. Di akhir pembahasan, Imam Bukhari mengatakan wa yarawun wa alla nunazil amru ahlahu, sama dengan yang Rasul sabdakan atau dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dilarang merampas kekuasaan pemimpin kaum muslim, di antaranya merampas hak pemimpin, wewenang pemimpin melaksanakan al-hudud. Au syahri saifin, atau menghunuskan pedang. Ini baru pemimpin kaum muslim yang berhak. Wa nahwi dzalik. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah, berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, ad-darbu bil yad wa rijal wa ghairi dzalik mimma laysa fi isyaru silah au saifin yajuzu lil ahad bi syart ad-darurah. Memukul, menendang dan yang semisal dengannya, atau mungkin bahkan membanting, selama tidak menghunuskan pedang atau senjata, boleh bagi siapa saja. Seperti tadi, antum sudah pandai aikido, ada pembegal, antum banting, antum kunci tangannya biar apa? Tidak melakukan kejahatan, kriminalitas, silahkan. Tafadhol. Namun jangan saya pakai apa? Pakai pedang. Ini kata beliau boleh bagi siapapun, namun dengan syarat darurat. Darurat. Jangan asal orang kelihatannya, tampangnya kayak pembegal, namun padahal dia bukan pembegal, antum banting, nggak boleh. Namun kalau memang sudah kelihatan betul dia merampas, dikejar oleh orang maling atau begal, antum ada di dekatnya, antum sanggup menggunakan bela diri antum, itu ahlan wa sahlan, jazakallah, tafadhal masykuran istilahnya. Ya juzil ahad bi syartid darurah wal iktisar ala qadril hajah, dan cukup cukup satu bantingan, dia jatuh bisa ditangkap, diserahkan kepada aparat, selesai sudah. Jangan dibanting kemudian sampai naudzubillah min dzalik, sampai terbunuh, naudzubillah. Cukup sesuai dengan kadarnya. Wa qala Ibnu al-Azraq fi Bada'is Silki ala fi Taba'il Mulk indama dzakara anna minal mukhalafat al-iftiyat ala walil amr qala, ketika Ibnu al-Azraq menjelaskan tentang penyimpangan kepada
pemimpin kaum muslimin, yaitu tadi merampas hak pemimpin kaum muslimin. Beliau berkata, wa min a'dhamihi fasadan taghyirul munkar bil qadar alladzi la yaliku illa bisultan. Di antara serusak-rusaknya ya kemungkaran atau nahi mungkar, yaitu melaksanakan nahi mungkar namun yang berkaitan dengan hak pemimpin kaum muslimin. Ya, ada orang misalnya tadi membunuh orang mukmin dengan sengaja, kemudian antum bunuh langsung, kisos. Naudzubillah min kisos, hak pemimpin kaum muslimin. Wa hadza kullu fi ma idza kana sahibul munkar ghairu sultan. Kaidah-kaidah tadi masalah nahi mungkar dengan tangan boleh dilakukan oleh setiap orang meskipun bukan pemimpin, yang penting dia sanggup. Ini kalau pelaku kemungkaran itu bukan pemimpin. Beda kalau pelakunya apa? Pemimpin kaum muslimin. Makanya dibedakan tadi kaidah secara umum syariat nahi mungkar dengan bagaimana nahi mungkar terhadap pemimpin yang berbuat kemungkaran. Tidak sama. Ini yang membedakan adalah syariat Allah. Tidak menurut akal-akalan kita. Namun ini adalah apa? Sunnahnya Rasul, ini syariatnya Allah, membedakan cara menasehati, cara nahi mungkar kepada pemimpin dengan selain pemimpin kaum muslimin. Fa in kana sultan falaysa li ahadin man'uhu bil qahri bil yad. Adapun kalau pemimpin yang berbuat kemungkaran, tidaklah ada seorang pun yang boleh menahinya, mengingkarinya dengan tangannya. Wala an yushir alaihi silahan, atau bahkan menghunuskan pedang kepada pemimpin, au yajma' alaihi a'wanan, atau mengumpulkan massa untuk menahi mungkar yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin. Li'anna fi dzalika tahrikan lil fitan wa tahrijan syarr. Karena ini akan apa? Menggerakkan massa untuk berbuat keonaran, menimbulkan fitnah dan seterusnya. Wa idhaban li haibati sultan min qulubir ra'iyah, dan akan menghilangkan kewibawaan pemimpin di hati rakyat. Wa rubbama adda dzalik ila tajarrihim alal khurud alai, dan itu akan menjadi apa? Jembatan jalan untuk mereka mengkudeta pemimpin. Naudzubillah min dzalik. Wa takhribil bilad, dan menghancurkan negeri mereka. Wa ghairi dzalik mimma la yakhfa, seperti yang sudah tidak tersembunyi lagi. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, la yuta'arrad li sultan fa inna sayfa maslun. Tidak boleh tadi menahi mungkar dengan cara tadi kekuatan kepada pemimpin kaum muslimin, karena pedang mereka selalu terhunus. Nah, ini kaidah secara umum nahi mungkar. Islam sangat memerintahkan kaum muslimin untuk nahi mungkar, tentunya dengan syarat tadi dan dengan ikhlas dan ittiba kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita sampai kepada bagian yang kedua, tariqatul ingkar alal hulat. Bagaimana cara mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin. Ini pasal yang muhim, bagian yang muhim juga. Sekarang tariqatul ingkar alal hulat. Kata Syekh, fa in sa'alta an tariqati syar'iyyah lil inkar ala salatin fa hiya mabsutatun fi kutubi sunnah wa ghairiha min kutubi alil ilmi. Jika engkau bertanya tentang bagaimana metode yang syar'i dalam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin, maka ini sebetulnya sudah dijelaskan, dipaparkan dalam kitab-kitab as-sunnah. Demikian pula kitab al-aqidah dan selainnya dari kitab para ulama al-sunnah. Wa fi muqaddami al-ijabah an hadas su'al umahid binaqlaini thumma uridul adillah ala ma uqarriruhu wallahul muwaffiq. Kata Syekh Abdul Salam Barjas, dan dalam muqaddimah jawaban terhadap pertanyaan tadi, itu bagaimana syariat atau metode yang syar'i mengingkari pemimpin kaum muslimin yang berbuat kemungkaran, maka kata beliau, aku berikan dua poin perdana atau muqaddimah. Kemudian aku akan sampaikan dalil-dalilnya. Yang pertama, an-naqlul awal. Beliau menukil
Ucapan Ibnu Muflih rahimahullah taala dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah. Beliau mengatakan wala yungkir ahadun ala sultanin illa wa'dhannahu wa takhwifan au tahdziran minal aqibah fid dunya wal akhirah. Tidak boleh mengingkari pemimpin atau tidak boleh seorang pun mengingkari pemimpin kecuali hanya sekedar nasihat, sekedar memberikan masukan atau memperingatkan atau menyampaikan ayat-ayat ancaman atau tahdziran, artinya dengan uslub dengan yang lemah lembut. Ini dalam segi retorika penyampaian harus dengan baik, harus dengan lemah lembut. Nanti akan disampaikan dan juga ditambah dengan metode yang kedua, tidak boleh di hadapan umum. Itu intinya. Harus dengan lemah lembut, dan yang kedua tidak di hadapan umum, alias dengan sembunyi-sembunyi dengan rahasia. Fa'innahu yajib wa yahrum bi ghairi dzalik. Ini yang wajib, mengingkari kemungkaran kalau itu seandainya orangnya bisa sampai kepada pemimpin. Kalau nggak sampai, sudah ingkari kemungkaran dalam apa hati. Ahlus sunnah pertengahan dalam bab ini antara kelompok khawarij atau para pengekor khawarij dari kelompok Harokiyin dan kelompok liberal. Kelompok khawarij mereka mengingkari kemungkaran pemimpin namun sampai kebablas. Sampai mengkafirkan atau dengan cara tadi caci makian di hadapan umum atau mengkritik di hadapan umum. Ini yang kebablas. Niatnya baik namun caranya salah. Lawannya kelompok liberal yang mereka terkadang banyak menjilat kepada pemimpin kaum muslimin. Kemungkaran, kedzaliman yang terang benderang mereka anggap itu suatu yang lumrah atau mereka tutup-tutupi dalam artian tidak mau mengingkari, bahkan membenarkan. Na'udzubillah min dzalik. Ahlus sunnah pertengahan. Kemungkaran dari siapapun, bahkan dari orang tua sendiri, dari yang paling dekat sendiri, kalau itu mungkar wajib diingkari. Cuma bagaimana cara mengingkari ini beda lagi. Jadi sekali lagi Ahlus sunnah mengingkari semua kemungkaran. Bahkan kalau ada ulama pun yang salah tetap disalah meskipun dari golongan sendiri. Jangan hizbiyah. Kalau dari golongannya satu alma mater, jelas-jelas akidahnya sesat, jelas-jelas postingannya sesat menyesatkan dan itu berulang kali tetap dibela mati-mati. Ini namanya hizbiyah. Ahlus sunnah tidak. Ahlus sunnah menyalahkan yang salah siapapun, mengingkari semua kemungkaran dari siapapun, mengingkari semua kedzaliman dari siapapun. Cuma tinggal caranya saja bagaimana. Ini sekali lagi bedanya khawarij dengan liberal dan Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah pertengahan dalam hal terutama dalam hal ini. Kemudian kata Syekh wal mur atau kata Ibnu Muflih fa'innahu yajib wa yahrum bi ghairi dzalik. Dzakarahu al-qadhi wa ghairi. Wal murad walam yakhaf minhu bitakhwif wa tahdzir wa illa saqat wa kana hukmu dzalika ka ghairihi. Yang dimaksudkan di sini dia tidak ada kekhawatiran kalau dia nahi mungkar mendatangkan kemudaratan bagi dirinya. Kalau dia merasa kalau dia melakukan nahi mungkar kepada pemimpin namun itu akan mendatangkan kemudaratan baginya, dia akan dipenjara misalnya karena dia terang-terangan datang kepada pemimpin nahi mungkar, maka gugur kewajiban. Nah, kalau Ibnu Jauzi berkata, al-jaizu minal amri bil ma'ruf wa nahil munkar ma'asalatin at-ta'rif wal waqt wa amma takhsyidul qaul nahu ya zalim ya man la yakhafullah fa in kana dzalika yuharik fitnatan yata'adda syararuha ila ghair la yajuz wa illam yakhaf illa ala nafsi fa huwa jaiz inda jumhuril ulama. Ini pendapat Ibnu Jauzi rahimahullah. Yang boleh dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kepada pemimpin yaitu tadi dengan nasihat, wejangan, berikan masukan dengan cara lemah lembut. Amma takhsyinul qaul, adapun dengan kata-kata yang kasar kepada pemimpin, contoh seperti mengatakan wahai dolim, wahai orang yang tidak takut kepada Allah. Kalau kata Ibnu Jauzi ini yang tidak benar ucapannya, kalau itu tidak mendatangkan fitnah, tidak menjadikan masyarakat terkompori, terpanasi dengan ucapannya, maka tidak ada masalah.
silakan dengan ucapan yang kasar. Ya. Fa illam yakhaf illa ala nafsi, jika tidak takut kecuali hanya pada dirinya, maka boleh ya hukumnya nahi munkar dengan ucapan yang kasar, ya zalim, ya man la yakhafullah. Cuma kata Ibnu Muflih walladzi ara al-man amidalik. Namun kata Imam Jauzi, kata Imam Ibnu Muflih, namun menurutku itu tidak boleh, dan itu yang benar. Tidak boleh nahi munkar kepada pemimpin dengan ucapan yang kasar. Kenapa? Karena Allah berfirman kepada Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun. Karena dia sudah melampaui batas. Faqula lahu, ucapkan qawlan layyinan, ucapan yang lemah lembut. Fir'aun, pemimpin yang paling kafir. Allah perintahkan Musa dan Harun menasehati nahi munkar dengan lemah lembut, apalagi yang masih muslim, bagaimanapun kejahatan kezalimannya. Dan ini kita alhamdulillah punya metode minhaj firqatin najiyah. Ucapan ulama bisa salah, bisa benar. Yang salah kita tinggalkan. Ya, salah itu kenapa? Karena menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Jauzi mengatakan boleh ya menasihati pemimpin dengan ucapan kasar selama tidak menimbulkan kemadaratan. Sedangkan Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyinan. Maka kita pilih firman Allah, kita tinggalkan ucapan Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Ini minhaj kita. Jadi nggak usah bingung ada, kok begini ucapan ulama. Ya kalau salah salah. Ya. Apa itu salah? Kalau menyelisih Al-Quran dan Sunnah, bukan karena menyelisih hawa nafsu kita, tidak. Karena menyelisih Al-Quran, faqula lahu qawlan layyinan. Makanya Ibnu Muflih mengatakan walladzi ara al-man min dzalik, yang aku pegang pendapat dilarang menahi mungkar pemimpin dengan ucapan yang kasar. Baik, an-naqlu tsani, kata Syekh qala Ibnu Nuhas atau Nahas fi kitab Tanbihil Ghafilin an a'mal jahilin wa tahdhir salikin min af'al halikin. Kata Ibnu Nuhas, wa yaftarul kalam ma'a sultan fil khalwa alal kalam ma'ahu ala ru'usil asyhad. Ya, kalau tadi penukilan yang pertama atau nukilan yang pertama berkaitan dengan retorika kepada pemimpin dalam nahi munkar harus dengan lemah lembut. Yang kedua nukilannya ini berkaitan dengan cara menasehati dengan rahasia. Kalau digabungkan tadi menasehati nahi munkar kepada pemimpin harus dengan ucapan lembut dan dengan rahasia, tidak di hadapan umum. Kata Ibnu Nahas, dan dipilih ucapan nasihat nahi munkar kepada pemimpin fil khalwah, dengan rahasia, alal kalam ma'ahu ala rusul asyad, bukan dengan di hadapan umum. Bal yawaddu law kallama sirran, bahkan alangkah baiknya kalau dinasihati sirron, rahasia. Wa nasahahu khufiyatan, dinasihati sembunyi-sembunyi, min ghairi thalithin lahuma, empat mata berduaan dengannya. Anda akan sampaikan hadisnya. Laqad kana mauqifu salafina salih minal munkarat as-sadira minal hukam wasatan bayan ta'ifatain. Ini mirip dengan yang kita sampaikan tadi. Sikap salafus saleh dalam menyikapi kemungkaran yang muncul dari pemimpin kaum muslimin itu pertengahan di antara dua kelompok. Yang pertama kelompok al-khawarij wal mu'tazilah alladzina yarawna al-khuruj ala sultan idza fa'ala munkar. Mereka memiliki keyakinan boleh mengkudeta pemimpin kalau berbuat kemungkaran. Kata mereka pemimpin yang zalim boleh dikudeta. Ini adalah pendapat, keyakinan, akidahnya al-khawarij dan juga al-mu'tazilah. Lawannya kelompok asy-syi'a rafidah alladzina adfa'u ala hukamim qadasat. Ini lebih khusus kepada pemimpin mereka saja, pemimpin Syiah Rafidah, bukan semua pemimpin kaum muslimin. Kalau Syiah Rafidah memiliki keyakinan pemimpin mereka maksum dari kesalahan, maka tidak ada nahi munkar. Apapun yang diperbuat oleh pemimpin imam mereka itu semuanya halal, semuanya suci dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Hatta balaghu bihim martabat isma. Mereka menganggap pemimpin mereka itu maksum dari kesalahan.
Sebagaimana juga tadi kita sampaikan kelompok liberal, ya, atau kelompok orang-orang yang ahlud dunia, yang tamak kepada dunia. Mereka menjilat pemimpin, mereka sudah tahu itu mungkar, itu dolim, namun untuk mendapatkan ya fulus mungkin atau kedudukan, mereka pun membela mati-matian kedoliman tersebut. Adapun Ahlussunnah tidak, kedoliman tetap diingkari. Cuma kalau dari pemimpin harus dengan hati. Sebagaimana kata Imam Ahmad, alaikum bil ingkar fi qulubikum. Ingkar di pemimpin kalian dengan hati kalian. Bukan dengan caci makian dan juga apalagi dengan kudeta, naudzubillah. Wa qila ta'ifataini bima'zilin anis shawab. Dua kelompok ini, Syiah Rafidhah, Khawarij, Mu'tazilah, demikian pula Syiah al-Liberaliyah. Nah, mereka semuanya jauh dari kebenaran. Wa biman'a ansarihi sunnah wal kitab. Wa wafaqallahu ahla sunnah wal jama' ala al-hadith ila ainil huda wal haq. Fadhahabu ila wujubi inkan munkar. Allah memberikan taufik kepada ahli sunnah, ahli hadith, as-salafiyin, kepada petunjuk yang kebenaran, sehingga mereka tetap melaksanakan nahi mungkar, lakin bidawabit syariah, namun dengan tata cara, metode yang disyariatkan, allati ja'at biha as-sunnah, yang diterangkan oleh sunnah Rasulullah SAW, wa kana 'alaiha salafu hadil ummah, dan juga yang telah dipraktikkan oleh para salaf umat Islam. Kemudian kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, wa min ahammi dzalik wa adhamihi qadran an yunasahulatul amri sirran fima sadara anhum min munkarat. Dan di antara dawabit, kaidah atau cara, metode menasehati atau nahi mungkar, dan dari ungkapan Syekh Abdul Salam Barjas dan juga para ulama yang lain, tidak ada bedanya antara menasehati dan nahi mungkar kepada pemimpin, sama caranya. Ya, ini yang kita sampaikan tadi, jangan sampai gagal paham sebagaimana sang doktor yang membedakan antara nasihat dengan amar ma'ruf kepada pemimpin. Kata dia, nasihat iya harus dengan cara rahasia, tapi nahi mungkar kepada pemimpin boleh dengan terang-terang. Ini tafrik, laisa ma'hu ad-dalil, ini asbun. Dan juga tadi gagal paham terhadap ucapan Syekh Abdul Muhsin Abbad, dan ini sekali lagi sudah kita alhamdulillah bantah, sudah kita luruskan. Intinya nahi mungkar, nasihat kepada pemimpin sama, tata caranya, dhawabitnya sesuai Al-Quran dan Sunnah, yaitu kata beliau, yang paling utama dinasihati secara rahasia. Wala yakul dzalika ala rusul manabir, tidak boleh di hadapan umum, di mimbar-mimbar pengajian, wa fi majamin nas, atau perkumpulan orang, lima yanjum an dzalik ghaliban min ta'libil amr, karena secara umum itu akan bisa memprovokasi massa, wa itsaratir ra'a, dan tadi menimbulkan kebencian, permusuhan terhadap pemimpin kaum muslimin, wa isy'al fitnah, dan akan menyalakan api fitnah. Wa hadza laysa daba ahli sunnah wal jamaah. Ini kata Syekh, ini bukan ajaran, bukanlah metode ahlu sunnah wal jamaah. Bal sabiluhum wa manhajuhum jam'u qulubin nas ala ulatihim. Bahkan yang merupakan jalan, metode, manhaj Ahlus Sunnah adalah bagaimana menyatukan umat di bawah kepemimpinan pemimpin kaum muslimin. Wal amal ala nasil mahabbah bainar ra'i war ra'iyah, dan bagaimana menyebarkan rasa cinta atau menyatukan hati rakyat dengan pemimpin kaum muslimin. Ini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Al-Usul Sittah, 6 prinsip dasar Islam, setelah menjelaskan masalah tauhid vs syirik, beliau menyebutkan yang kedua tentang persatuan umat Islam, dan yang ketiga masalah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslim. Ini ada hubungannya. Persatuan umat itu akan terwujud kalau kaum muslimin mau bersatu di bawah pemimpin kaum muslimin.
Nah, kemudian kata beliau, wal amr bis sabr ala ma yasdur anil wulad min istisaril min istisari bil mal aw dzulmin lil ibad. Dan sabar atas perbuatan pemimpin yang mungkin lebih mengutamakan dirinya dalam masalah harta, keduniaan dan seterusnya, atau mendolimi hamba-hamba yang lain. Ma'aqiyami bimunasahatil ulad sirra. Ini bagi yang sanggup, terutama bagi para ulama, untuk menasihati pemimpin yang berbuat rakyat. Wa tahdzir minal munkarat umuman amaman nas duna taksisi fa'ilin. Jangan juga mentahdir kemungkaran secara umum. Misalnya di suatu negara dibolehkan secara peraturan undang-undangan adanya minuman keras atau pabrik minuman keras. Maka tidak boleh kita mengatakan ini pemimpin yang naudzubillah menghalalkan yang haram. Ini adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang naudzubillah minna. Ini yang haram. Adapun antum mengingkari khomer itu haram tanpa menyebut pemimpin atau nyindir pemimpin, tidak ada masalah. Nah, katahdir minaz zina umuman wa minar riba umuman wa minadz dzulmi umuman wa nahwi dzalik. Yaqulu al-allama Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil wulad wa dzikru dzalika 'alal manabir. Ini ucapan yang sering kita sampaikan, terutama dalam membantah orang-orang yang suka mengkritik pemimpin kaum muslimin di hadapan umum meskipun masih mengaku Ahlussunnah Salafi. Kita sampaikan karena Syekh bin Baz secara umum di mata Salafi sangat terhormat, ucapannya masmu' didengarkan. Namun sangat disayangkan, tidak manhaj beliau yang seperti ini banyak diselisih oleh orang-orang yang juga masih mengaku Ahlussunnah, dengan caci makiannya di medsos terhadap pemimpin, nahi mungkarnya di hadapan pemimpin atau terhadap pemimpin di hadapan umum. Naudzubillah, kali Syekh bukan termasuk manhaj salaf, menyebarluaskan aib pemimpin kaum muslimin, atau menyebutkannya di atas mimbar-mimbar bebas. Li'anna dzalika yufdi ila fawdah, karena itu akan mengarahkan, mengantarkan kepada kekacauan dan tidak adanya as-sam'i wa ta'ah kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf, dan bisa menjadikan masyarakat dalam keadaan luar biasa panas benci kepada pemimpin sehingga akan menimbulkan banyak kemadharat. Insyaallah lanjutan ucapan Syekh bin Baz akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada kita Ustaz dari yang baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Dengan melihat fenomena yang sangat mengerikan sebetulnya, dengan tersebarnya berbagai macam syubhat terutama dalam bab ini, baik dari luar maupun dari dalam, maka usi nafsi wa iyyakum bil ijtihad fi talabil ilmi, khususnya dalam bab al-aqidah. Berapa banyak orang yang jahil terhadap pembahasan ini, dan berapa banyak orang yang mencela-mencela dalam pembahasan ini. Maka harus kita semakin kokoh, semakin istiqomah dalam mempelajari hal ini dan berpegang teguh dengannya apapun yang terjadi. Jangan pernah keluar dari akidah manhaj salaf, terutama dalam bab yang satu ini. Dan kita mohon taufik hidayah kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wafaqakumullahu jami'an. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.